Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa kembali. Nah, pada kali ini kita akan memaparkan bagaimana cara agama Buddha menjalankan ritual sembahyang mereka. Silahkan simak sampai habis. Buddha. Dalam ajaran Hyang Buddha berpedoman dengan hukum karma. Oleh karena itu, melaksanakan ajaran Hyang Buddha dalam kehidupan sehari-hari wajib adanya, apalagi Hyang Buddha bersabda bahwa semua perbuatan manusia semuanya dimulai dari cetana kemauan dan diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Vairocana Sutra Bhakti, Buddha bersabda jika ada manusia yang menerima, memegang dan melafal nama Kuan Sein Poset di dalam waktu-waktu tertentu, menghormat, bernamaskara dan memberikan puja, dua perbuatan ini dapat menambah keberuntungan di dalam kehidupan manusia. Dengan kesujudan yang dilakukannya ini, akan mendapatkan ratusan tahun, berkali-kali tumbal lahir dapat menghasilkan pahala yang tiada batasnya. Sadharma Pundarika Sutra, Bab Kuan Im Poset ayat ke-6, oleh karena itu, penghayatan ajaran Hyang Buddha untuk umat yang saleh harus dimulai dari menghormat dan sembahyang, memuji kemuliaan Buddha, bertekad memperoleh kegembiraan hidup di surga Suhavati, introspeksi samadhi di dalam melaksanakan ajaran Buddha, dan membagi keberuntungan kepada semua makhluk, berbuat baik membagikan kebahagiaan kita kepada makhluk lainnya. Sebagai umat Buddha yang saleh, setiap hari kita wajib menjalankan 1. Bersembahyang sebelum dan setelah bangun tidur. 2. Bersembahyang sebelum dan sesudah makan, dengan memberikan puja kepada Buddha, Dharma dan Sangha. 3. Sekurang-kurangnya ke vihara setiap hari uposatha untuk bersembahyang secara pribadi, berdoa bersama, kebaktian membaca sutra, mantra, memuliakan nama Buddha. Berusaha selama 24 jam untuk melatih diri di jalan kesucian, yaitu tidak berbuat jahat, selalu berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. 4. Sekurang-kurangnya setiap uposatha melakukan puasa agama Buddha Mahayana, vegetarian, dan puasa Buddha, yaitu 8 pantangan 8 sila 5. Membiasakan diri melakukan sat paramita, membalas 4 budi besar, catur bakti, dan menolong mereka di 3 alam samsara. Sembahyang puja bakti adalah mutlak bagi setiap umat Buddha yang saleh dan mempunyai dua pengertian yang mendasar sebagai berikut. Sembahyang sebagai sarana membina diri. 1. Meningkatkan rasa takwa kepada Hyang Tathagata Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva. 2. Meningkatkan penghayatan ajaran Hyang Buddha, dengan membacakan mantra, sutra, vinaya dan memasuki 5 pintu lautan surga Suhavati. 3. Meningkatkan renungan akan arti hakikat hidup dan kehidupan samadhi, konsentrasi, bhavana, hasilnya sumeta kekuatan iman dan vipassana kebijaksanaan pandangan terang. 4. Memperkuat akar kebajikan kebijaksanaan dan memupuk dasar keberuntungan. 5. Meningkatkan tekad kebodian. 6. Bila dilakukan dengan rutin berarti melatih, memperkuat dan mengembangkan daya kemampuan otak kiri dan kanan kita, sekaligus memperkuat rasa kepercayaan diri dan meletakkan dasar untuk memperoleh hidup yang lebih beruntung dan bahagia, serta menyimpan jasa dan pahala agar tumimbal lahir ke alam yang lebih baik,
bahkan ke surga Suhafati sembahyang sebagai pengamalan dari ajaran Hyang Buddha. Pengertian ini merupakan perwujudan kesadaran yang penuh kesucian paramita. Setiap ucapan, perbuatan, pikiran jiwa, selalu dilandasi dengan kesucian dan ikhlas. Makhluk yang melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan care ini, berarti ia sudah bersembahyang dalam kehidupan sehari-harinya. Demikianlah para Arya suci mulia yang telah mencapai salah satu dari 10 tingkat kesucian para bodhisattva, memasuki jana arus kesucian. Sarana sembahyang, puja persembahan. Dalam melakukan sembahyang puja bakti sebaiknya ada yang dipersembahkan. Puja yang merupakan 1. Dupahyo kayu garu 2. Bunga puspe puspa 3. Aloke penerangan lilin lampu 4. Argha air 5. Buah segar 6. Air teh 7. Bojana navidya makanan bergizi 8. Ratna mustika 9. Mutiara 10. Pakaian dirupahyo kayu garu persembahan kepada Hyang Buddha dan Bodhisattva sebagai pernyataan sikap ketulusan, kebesaran Hyang Buddha dan Bodhisattva yang dapat membimbing umat ke arah kemajuan, ketentraman, kebijaksanaan dan sekaligus dapat mengundang datangnya para dewa, naga, asura, yaksa, gandharva, dan makhluk-makhluk lainnya, sekaligus juga dapat menciptakan suasana hikmat, sakral. Dupa juga melambangkan jasa dan kebajikan perbuatan baik tanpa pamrih paramita, akan berbuah pahala yang berlimpah-limpah bagaikan asap. Dupa dapat menyebar luas di mana-mana. Bunga puspa sebagai tanda kebesaran dari ajaran Hyang Buddha beserta para bodhisattva, indah, agung dan dapat menimbulkan getaran welas asih. Juga lambang dari ketidakkekalan kehidupan di Svahaloka, dunia ini, tumbuh, mekar, layu dan lenyap. Oleh karena itu selagi kita ada kesempatan berbadan sehat, kita harus selalu melakukan kebajikan untuk memupuk karma yang baik, bagaikan bunga yang indah. Dipersembahkan kepada yang layak dipersembahkan. Bunga yang segar indah dipersembahkan di altar, altar tersebut ada dupa yang telah dinyalakan, akan lebih banyak mengundang makhluk-makhluk yang membutuhkan. Aloke penerangan lampu lilin lampu penerangan dipersembahkan di hadapan Buddha dan dibacakan ayat kitab suci mantra oleh Arya Sangha, akan memperoleh pahala penerangan dalam kehidupan ini dan dapat mengundang para makhluk pelindung Dharma lebih banyak lagi, untuk melindungi kita serta mencegah dari mara bahaya. Api dalam pengertian sakral dari getaran mantra Dharani Hyang Buddha atau Bodhisattva akan dapat mengurangi membakar kekotoran batin dan menerangi perjalanan hidup ini. Bagi yang mempersembahkan dengan penuh sujud dan kehendak memperoleh berkah, ia dapat dijauhi oleh makhluk-makhluk jahat. Oleh karena itu api geni disebut juga api pensucian. Api juga lambang dari semangat. Argha margya air atau sesuatu hasil bumi seperti biji-bijian yang mana merupakan lambang kehidupan, sekaligus juga lambang kekuatan berkah dari pensucian dari kebodian. Buah-buah segar makanan, buah segar dipersembahkan di altar Hyang Buddha, Bodhisattva atau Dewata. Merupakan sikap pengorbanan tulus terhadap yang dipuja, buah segar bahkan merupakan tekad mengabdikan diri kepada semua makhluk dan membagi hasil pahala kita kepada orang lain. Ada beberapa dari para makhluk suci, para dewa-dewi,
yang hidup dari persembahan buah-buah segar dan makhluk-makhluk suci yang telah menerima persembahan itu akan melindungi kita dari gangguan-gangguan jahat, serta dapat menimbulkan nilai-nilai kesakralan getaran suci. Teh daun THR teh yang dipersembahkan dengan sujud di altar dengan membaca mantra sutra akan dapat memperkuat batin dari gangguan dewa mara anasir jahat, serta menambah kekuatan pribadi menghadapi gangguan-gangguan luar yang jahat jelek, dan menimbulkan getaran suci atau menambah getaran yang baik di altar. Bojana Navidya. Bojana Navidya, makanan yang bergizi atau obat-obatan dipersembahkan di altar Hyang Buddha, Bodhisattva atau dewa. Ada sejenis dewa tak perlu sekali dengan obat-obatan ini makanan bergizi, yang mana merupakan wujud tekad yang kuat dari umat untuk mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk menolong dan mengobati makhluk-makhluk lainnya. Apabila dibacakan mantra puja akan menimbulkan getaran-getaran yang sulit dijelaskan dengan pikiran manusia biasa, yang mana akan membawa pengaruh kemajuan dalam pencapaian kebodian dewa penolong dekat padanya. Ratna Mustika. Ratna merupakan pernyataan kebenaran sunyata tiada duanya, Buddha Dharma, dan untuk tantra mistik perlu sekali. Pada umumnya dipilih 7 warna mustika: merah, delima, biru, putih, kuning, ungu, hitam, hijau, yang mana merupakan unsur api, air, kesucian, logam emas, daya serap kesempurnaan tanah, kehidupan kayu, sekaligus lambang kebesaran ajaran Hyang Buddha. Mutiara-mutiara dari dalam air lautan merupakan lambang penerangan yang abadi yang juga berarti ajaran Hyang Buddha tiada duanya, hanya satu jalan menuju pembebasan. Pakaian perlindungan. Pakaian yang diberikan di hadapan Hyang Buddha Bodhisattva mempunyai arti simbolik perlindungan dari ajaran Hyang Buddha. Dapat diartikan juga yang dipuja akan memberikan perlindungan kepadanya. Oleh karena itu kita mengerti ajaran Hyang Buddha sudah seyogianya memberikan kebahagiaan ketenangan kepada makhluk lainnya. Tata cara sembahyang atau puja bakti adalah ungkapan rasa serada keyakinan kepada agama yang kita anut. Oleh karena itu sikap dan tata cara sembahyang harus kita lakukan dengan sempurna. Anjali berarti sebagai lambang dari bunga teratai yang masih kuncup. Setiap manusia mempunyai benih kebudayaan. Sikap memberi hormat dan sujud dengan cara merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Vairocana mudra wensin, ibu jari kanan dan kiri dirapatkan. Begitu juga dengan jari telunjuk kanan dan kiri dirapatkan. Sisa dari ketiga jari kanan yang telah ditekuk ke dalam dan sisa dari ketiga jari kaki membungkus ketiga jari kanan yang telah ditekuk, lalu diangkat hingga kedua ibu jari menyentuh di tengah-tengah antara kedua alis mata yang mengandung arti pencerapan kekuatan sutra dan mantra yang kita baca. Namaskara penghormatan yang dilandasi dengan sikap pasrah dan sikap melaksanakan ajarannya. 1. Anjali 2. Vairocana mudra wensin 1x 3. 5. Anggota badan menyentuh bumi 3x 4. Anjali 5. Vairocana mudra wensin 1x. Uraian namaskara dimulai dengan sikap berdiri dan anjali. Di dalam hati kita mengucapkan ku menghadap kepada yang ku muliakan, ku memberi salam dan penghormatan serta mengingat suri tauladan dan ajarannya, yang dapat memuliakan dan mensucikan diriku, badan,
dibungkukan hingga 90 derajat, kedua telapak tangan diturunkan sampai posisi 3 jari di bawah pusar, kemudian badan ditegakkan kembali dan melakukan Vairocana Mudra Wenshin 1x. Sewaktu berlutut, tangan diturunkan ke lantai yang dimulai dari telapak tangan kanan sambil mengucapkan Namo Buddhaya, kemudian telapak tangan kiri diturunkan ke lantai dengan posisi di depan telapak tangan kanan sambil mengucapkan Namo Dharmaya, kemudian telapak tangan kanan dipindahkan sejajar dengan telapak tangan kiri sambil mengucapkan Namo Sanghaya Svaha, yang berarti kepada yang aku hormati ku menyerahkan jiwa dan ragaku. Setelah itu, kepala ditundukkan hingga menyentuh lantai sambil diiringi dengan membuka kedua telapak tangan, mengepal lalu meletakkannya kembali. Artinya, aku buka telapak tanganku untuk memohon berkah, bimbingan dan ajarannya. Aku kepal telapak tanganku tanda aku menerima ajaran dan berkahnya. Aku meletakkan kembali kedua telapak tanganku ke lantai menyatakan aku siap memegang ajaran dan berkahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan hidupku. Berdiri di atas tumpuan lutut, sikap melakukan doa yang sujud. Sebagai ungkapan rasa menyesal, bertobat, memohon ampun dan memohon berkah. Mudra ketenangan batin Fang Chang. Di saat-saat tertentu pembacaan mantra atau dharani dilakukan sikap demikian, untuk lebih mendapatkan ketenangan dan mencerap getaran-getaran batin dengan memakai tasbih searah jarum jam. Pradaksina sikap sujud, hormat mengagungkan jasa-jasa Hyang Buddha sekaligus merupakan samadhi dengan berjalan, pada umumnya dilakukan dengan mengikuti arah jarum jam ke kanan. Arti namaskara setiap umat Buddha wajib setiap hari bernamaskara kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan tulus, hikmat dan ikhlas. Bila cara ini dilakukan terus-menerus akan dapat mengikat jodoh lebih lanjut dalam perlindungan Triratna, serta akar kebajikan di dalam jiwa semakin berkembang. Manfaat namaskara setiap umat Buddha wajib setiap hari bernamaskara kepada Buddha, Dharma dan Sangha dengan tulus, hikmat dan ikhlas. Bila cara ini dilakukan terus-menerus akan dapat mengikat jodoh lebih lanjut dalam perlindungan Triratna, serta akar kebajikan di dalam jiwa semakin berkembang. Dapat diharapkan kelahiran yang akan datang dilahirkan di surga Buddha atau dilahirkan dalam lingkungan yang saleh yang beragama Buddha. Oleh karena itu namaskara dengan sujud dan hikmat kepada Triratna dalam keyakinan yang teguh sangat baik adanya. Setelah kita mengenal tata cara kebaktian Mahayana di atas, marilah kita mengenal arti dari Parita Mahakaruna Dharani dan Prajna Paramita Hridaya Sutra yang didapat dari Suhu Siksyanbing, Anumodana Suhu. Mahakaruna Dharani adalah mantra Seng Avalokitesvara Bodhisattva, Kuan Yin Fosat, yang disabdakan oleh Sakyamuni Buddha, sebagaimana disebutkan dalam The Sutra of the West, Great, Perfect, Full, Unimpeded, Great Compassion Heart Dharani of the Thousand-Handed, Thousand-Headed Bodhisattva who regards the world sounds, Tripitaka Mandarin, buku XX, atau The Dharani Sutra, diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh The Buddhist Text Translation Society, San Francisco, 1976. Dharani atau mantra adalah kumpulan suku kata atau kata gaib mistik yang mempunyai kekuatan luar biasa. Bila mantra dipergunakan dengan tepat dan benar,
tiada hal yang tidak mungkin. Dalam karya terkenal The Indian Buddhist Iconography, Benoitos Bhattacharya menulis, dengan mengucapkan mantra berulang-ulang, akan timbul kekuatan luar biasa, yang akan mengejutkan seluruh dunia. Karunia artinya welas asih, rasa ingin membebaskan orang dari penderitaan. Jadi Maha Karuna. Dharani adalah Dharani Maha Welas Asih atau mantra Maha Welas Asih, artinya mantra yang dapat membebaskan umat dari semua penderitaan dan kesusahan serta memberikan kebahagiaan. Dalam Dharani Sutra disabdakan bahwa manfaat Maha Karuna Dharani antara lain untuk memperoleh kegembiraan dan kedamaian, kebebasan dari segala penyakit, umur panjang, kemakmuran, penghapusan karma berat, hilangnya halangan dan kesusahan, tumbuhnya dalam semua dharma murni serta semua pahala dan kebajikan, lenyapnya segala penyakit, pencapaian tujuan. Kunci terpenting adalah kemurnian hati dan kesujudan si pengucap mantra. Dalam mantras Sacred Words of Ours mendiang John Blofeld menulis mantra luar biasa efektifnya, jika kondisi mental benar-benar dipenuhi. Dalam Shambhala Reviews of Books and Ideas, September 1976, ia menulis, untuk pelaksanaan kegaiban cara Buddhis ini, pengucapan Maha Karuna Dharani, diperlukan standar moral yang agung. Prajna Paramita Hrdaya Sutra. Prajna Paramita Hrdaya Sutra merupakan salah satu sutra yang terkenal dalam umat Buddha Mahayana. Terjemahan sutra ini dalam bahasa Indonesia dikenal nama Sutra Hati atau Shinching, Mandarin. Untuk memahami sutra ini, sebaiknya dibaca dengan hikmat agar dapat lebih dipahami. Yang Maha Suci Seng Avalokitesvara sedang membina samadhi kebijaksanaan sejati untuk mencapai pantai seberang, nirvana. Dalam pengamatan batinnya, beliau melihat dengan jelas, bahwa 5 kelompok kegemaran, Pancashanda, itu sebenarnya adalah kosong, sunyata. Dengan pencapaian meditasinya ini, maka Seng Avalokitesvara telah terbebas dari segala sumber sengsara dan derita. Oh, Sariputra, wujud, rupa, tidak bedanya dengan kosong, sunyata, dan kosong, sunyata, juga tidak berbeda dengan wujud, rupa. Maka wujud pada hakikatnya adalah kosong dan kosong adalah wujud. Demikian pula halnya dengan perasaan, pikiran, keinginan, dan kesadaran. Sariputra, kekosongan dari semua benda tidak terlahirkan, tidak termusnahkan, tidak ternoda, tidak bersih, tidak bertambah, ataupun tidak berkurang. Oleh sebab itu, dengan kekosongan maka tiada berwujud, tiada perasaan, pikiran, keinginan, dan kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, tiada wujud, suara, bau, rasa, sentuhan dan gambaran pikiran, tiada alam penglihatan sampailah tiada alam kekuatan pikiran dan kesadaran, 18 alam pengenal, tiada timbul. Awal kebodohan, avijja, maupun tiada timbul akhir kebodohan, hingga usia dan kematian, tiada timbul akhir usia tua dan kematian. Tiada timbul derita, duha, lautan derita, samudaya, pelenyapan derita niroda, dan jalan kebenaran, marga, tiada timbul kebijaksanaan, maupun tiada timbul yang dicapai. Karena tiada yang dicapai, maka Bodhisattva mengandalkan kebijaksanaan sejati untuk mencapai pantai seberang,
Oleh sebab itu hati nuraninya telah terbebaskan dari segala kemelekatan dan halangan. Karena tidak ada lagi kemelekatan dan halangan, maka tidak ada rasa takut dan khawatir, dan dapat terbebas dari ilusi dan keterpedayaan. Dengan demikian dapat mencapai kesempurnaan sejati. Para Buddha di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang membina pada kebijaksanaan sejati untuk mencapai kesadaran sejati tertinggi. Maka kita mengetahui bahwa Mahaprajna Paramita adalah mantra suci agung, mantra unggul dan mantra yang tiada taranya, yang benar dan tepat untuk menghapuskan semua derita. Karena beliau mengucapkan mantra Prajna Paramita yang berbunyi, Get-ge Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Nah, sahabat semua, itulah cara dari umat Buddha menjalankan ritual sembahyangnya. Semoga video ini bermanfaat.